Kunci 1, TOEFL structure. Be sure the sentence has a subject and a verb. Pastikan kalimat memiliki subjek dan verb. Kunci 1, pada kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan verb, teman-teman. Jenis yang paling umum dalam pertanyaan struktur TOEFL test ialah mengenai subjek dan verb ini. Mungkin di dalam kata yang dikosongkan bisa berisi subjek atau verb atau keduanya. Jadi bisa jadi yang ditanyakan itu subjeknya saja, verbnya saja, atau keduanya umumnya ya. Atau mungkin kata yang memiliki subjek tambahan atau verb tambahan. Jadi bisa jadi frasa dari subjeknya atau frasa di verbnya ya yang ditanyakan. Jadi bisa jadi bagian dari subjeknya juga, bisa juga bagian dari verbnya. Contoh yang pertama, bla 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 was backed up 4 miles on the freeway. A. Yesterday. B. In the morning. C. Traffic. D. Cars. Dalam contoh di atas, teman-teman melihat langsung bahwa ada sebuah kata kerja atau verb tapi tidak memiliki subjek. Apa kata kerjanya? Yaitu was backed up. Jawaban yang benar di sini adalah Charlie. Kenapa? Karena mengandung subjek tunggal traffic dan sesuai dengan kata kerja tunggal yaitu was. Jawaban A yesterday dan jawaban B in the morning bukanlah subjek. Mereka adalah adverb. Karena keduanya tidak benar, tidak bisa jadi subjek. Untuk apa? Sebenarnya bisa jadi, cuman dalam kalimat ini tidak sesuai jika kita menggunakan yesterday sebagai subjek. Meskipun jawaban D adalah benda, cars itu benda jamak. Ya, tapi tidak benar, tidak bisa digunakan karena cars itu berbentuk jamak tadi, sehingga tidak sesuai dengan kata kerja tunggal was. Harusnya verbnya atau kata kerjanya ya were. Contoh kedua, engineers bla 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 for work on the new space program. A. Necessary. B. Are needed. C. Hopefully. D. Next month. Dalam contoh ini, bahwa kalimat di atas engineers sebagai subjek, namun tidak ditemukan kata kerja. Nggak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Karenanya, jawaban B merupakan jawaban paling tepat karena ada are needed sebagai kata kerja. Sedangkan jawaban A, C, and D bukanlah verb sehingga bukanlah jawaban yang benar. A, C, dan D itu adalah adverb, tidak bisa jadi verbnya ya. Sudah ada subjek engineers dan verb are needed. Nah, maka jawaban yang paling tepat yaitu bravo. Contoh ketiga, Fritzellart, the society of the 1920s in his novel The Great Gatsby. A. Reflect. B. Reflects. C. Are reflecting. D. Have reflected. Nah, di sini jawabannya ternyata semua verb. Nah, di dalam kalimat tersebut, Fritzellart itu merupakan subjek orang ketiga tunggal. Sudah ada subjek, kita butuh verb. Jadi kan orang ketiga tunggal, pasti jawabannya yang tunggal. Untuk A, C, dan D itu adalah jamak. Maka jawaban yang paling tepat adalah bravo, karena reflex itu untuk subjek tunggal. Sedangkan reflex saja verb 1 itu untuk subjek jamak, are itu untuk subjek jamak, have untuk subjek jamak. Subjek yang bisa menjadi subjek itu adalah noun atau kata benda. Hampir semua yang dikelompokkan di alam-alam di dalam bahasa Indonesia, baik dari segi fisik maupun namanya, itu dikelompokkan jadi kata benda dalam bahasa Inggris. Contoh, plural noun, kata benda jamak, skills, people, mice, Tom and Jerry,
many people, 3 big mice. Itu semuanya adalah benda. Mice-nya ya. Ada single noun atau benda tunggal, skill tanpa s di atas, person benda tunggal dari people, mouse itu benda tunggal dari si mice, John satu nama orang, a cute cat satu kucing ya, my smart friend, friendnya tunggal. Nah itu benda tunggal semua. Uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, contoh sugar, water. Nah intinya apa? Benda yang plural dan singular itu benda yang bisa dihitung. Dari bahasa Indonesia kita bisa lihat mereka semua adalah benda padat dan nama ya, kebanyakan itu masuk ke benda yang bisa dihitung. Sedangkan benda cair, benda bubuk, dan benda sebagian yang lain ya, ada beberapa yang dikecualikan, itu ada yang masuk ke benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan ada juga dari pronoun teman-teman yang bisa jadi subjek atau pengganti dari kata benda. Nah ini sebenarnya masih kata benda ya. Ada personal pronoun seperti I, you, they, we, he, she, it. Hanya saja dalam TOEFL kita hanya menggunakan orang ketiga, they, he, she, it. Ya hati-hati, itu yang jadi subjek. Terus ada demonstrative pronoun, kata ganti tunjuk, that, this, those, this. Nah itu hati-hati, mereka bisa jadi subjek juga. Indefinite pronoun, kata ganti yang tidak tentu, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing. Bisa jadi subjek. Sedangkan verbnya, verb itu ya verb kata kerja itu sendiri ya. Kata kerja menunjukkan aktivitas dan juga hanya menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Ketika dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata kerjanya, itu kita menggunakan verb yang hanya menghubungkan subjek dan pelengkapnya saja. Verb asli, nah di sini ada dibagi dua ya, verb asli dan verb palsu. Verb asli itu berupa verb 1, verb SIS, verb 2, have verb 3, be verb 3, be verb ing, modal verb 1. Contoh verb 1, eat, make, itu verb 1. Verb SIS, keeps, studies. Verb 2, add, consisted. Have verb 3, have swam, has walked, had walked. Be verb 3, be drunk, are opened, is opened, was opened, were opened, been opened, dan lain sebagainya. Be verb ing, be talking, is writing, dan lain sebagainya. Modal verb 1, must, help, can, sleep, dan lain sebagainya. Verb asli adalah verb inti pada suatu kalimat yang berfungsi sebagai verb pada kalimat. Ya, sedangkan verb palsu adalah verb bantu pada suatu kalimat yang berfungsi sebagai verb pada kalimat sebagai adjektif, maksud saya ya, noun atau adverb. Nah, sebagai adjektif, noun atau adverb. Jadi salah ini ya. Verb palsu macamnya ada verb ing, verb 3 dan to, verb 1. Contoh ada eating, having, fixed, being taken, man eating, the girl playing, no parking. Verb 3 broken, broken door, the car made by me, homemade. To verb 1 cukup, to be helped. Nah, kebanyakan teman-teman untuk verb ing yang jadi verb palsu itu tidak diawali be. Jadi yang verb ing diawali be itu verb asli, verb ing yang berdiri sendiri verb palsu. Verb 3 itu yang diawali have itu verb asli, diawali be itu verb asli, sedangkan yang berdiri sendiri nggak ada be, nggak ada have itu verb palsu. Kebanyakan bisa berdiri sendiri atau membentuk noun phrase atau adjective phrase. Sedangkan to infinitive ya, to verb 1 itu pasti verb palsu. Not, jenis verb. Ada verb transitif, kata kerja yang diikuti oleh objek. Contoh, bring, membawa, buy, membeli, hit, memukul, send, mengirim, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, saya membeli coklat, I buy a chocolate. Ada objeknya, ada yang dibeli.
Yang kedua, ada verb intransitif. Verb yang tidak diikuti oleh objek. Contoh arrive, tiba, come, datang, sneeze, bersin, work, bekerja, dan lain sebagainya. Contoh, saya bekerja, I work. Tidak ada objek di belakangnya, ya cuma terdiri dari subjek dan verb saja. Dan yang ketiga, ada linking verb. Kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Contoh, daftar linking verb ada dari be, keluarga be, dan dari non be. Contoh, get, turn, become, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, dia muda dan cantik. She is young and beautiful. Diikuti adjektif kebanyakan ya. Kalau untuk non be, kalau yang be sebenarnya bisa adjektif, bisa noun, bisa adverb, bisa pronoun ya. Intinya bukan verb lagi di belakangnya. Kalau verb nanti jatuhnya ke transitif atau intransitif. Rumus kunci yang pertama. Perhatikan bagian berikut ini tentang penggunaan subjek dan verb yang sesuai dalam sebuah kalimat. Subjek I, you, they, we, dan lain sebagainya. Ketika verbnya atau to be-nya ini dimasukkan ke present, I menggunakan am, you, they, we menggunakan are, non plural juga menggunakan I, non jamak ya menggunakan are, he, she, it, dan benda tunggal menggunakan is. Begitu pula benda yang tidak bisa dihitung ketika tunggal pakai is. Tapi kalau ternyata benda yang tidak bisa dihitung ada dua macam ya pakai are, kelompok yang jamak. Nah, sedangkan kalau pas ada was, were, I itu pakai was, you, they, we benda jamak pakai were, she, he, it benda tunggal pakai was. Benda yang tidak bisa dihitung sugar pakai was juga. Tapi kalau satu macam, kalau dua macam atau lebih pakai were. Sedangkan ketika simple present tense ada verb 1, verb SIS. Kelompok jamak ada I, you, they, we benda jamak pakai verb 1, he, she, it benda tunggal, dan benda yang tidak bisa dihitung satu macam saja pakai verb SIS. Sedangkan ketika pakai have atau has, ada have atau has. Kelompok jamak I, you, they, we benda jamak pakai have. Kelompok tunggal she, he, it benda tunggal, dan benda yang tidak bisa dihitung ketika hanya satu macam pakai has. Ketika kita dihadapkan dengan modal auxiliary, apapun subjeknya bisa menggunakan mereka. Begitu pula verb lain seperti verb 2 ya. Apapun subjeknya bisa menggunakan verb 2. Latihan kunci yang pertama. Yang pertama ada John Butterfield blah blah the Southern Overland Mail Company with 2 stagecoaches in 1858. A. He set up. B. Setting up. C. Set up. D. The setup. Saya beri 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Jawaban pada kalimat ini itu kita butuh verb. Nah, dalam kalimat ini sudah berisi subjek John Butterfield, tapi belum ditemukan verbnya. Jawaban A berisi tambahan subjek, ya ada he di sana. He set up, jadi ada double subjek nanti jatuhnya. Sedangkan B berisi present participle dan jawaban D berisi noun. Nah, kalau kita menggunakan verb ing saja tanpa be itu verb palsu teman-teman. Jadi di sini kan kita butuhnya verb asli. Jadi kurang tepat kita jawab bravo. Jawaban D itu juga itu hanya the setup itu noun. Jadi kurang tepat kalau kita jadikan verb di sana ya, karena kita butuh verb bukan butuh noun lagi. Maka ketiganya bukanlah yang benar ya, bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar
Itu adalah jawaban Charlie. Kenapa? Karena itu adalah verbnya ya. Set up itu verb, kita butuh verb asli. Nah, dilihat dari jawaban sebenarnya ya, Bravo dan Charlie bisa jadi benar. Hanya saja kita cenderung menjawab yang Charlie. Kenapa? Kita butuh verb asli, bukan verb palsu. Number 2, by 1870, over 30 nations, blah, 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 there are one postage stamps. A, the issue, B, were issuing, C, issuing, D, they issued. Saya beri 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Kalimat ini berisi subject nation dan membutuhkan verb. Jadi kita butuh verb di dalam kalimat ini. Nggak ada verbnya. Kita butuh verb asli. Yang ada verb asli hanya Bravo dan Delta. Nah, poin B adalah jawaban yang benar ya. Bravo adalah jawaban yang benar karena berisi verb were issuing. Kenapa Delta salah? Karena Delta itu berisi subjek tambahan yaitu they, jadi kurang tepat. Sedangkan A itu noun, kata benda. Kita butuh verb bukan kata benda. Sedangkan Charlie present participle atau verb ing. Kalau berdiri sendiri ya verb palsu, padahal kita butuh verb asli. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Number 3, in a triathlon, the blah 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 bike and run. A, athlete swims. B, athlete swim. C, swim athletically. D, the swimming athlete. Saya beri 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Kalimat ini berisi frasa preposisi in a triathlon dan membutuhkan subjek jamak dan verb jamak. Ya, membutuhkan subjek jamak dan verb jamak karena sudah muncul the terus kosong dan titik-titik, tiba-tiba ada bike dan run. Bisa jadi bike dan run and run itu adalah objeknya. Nah, kita butuh subjek dan verb. Yang ada subjek dan verb adalah Alpha, Bravo, Charlie dan Delta tidak. Nah, jawaban yang tepat adalah Bravo karena berisi subjek jamak atletis dan verb jamak swim. Ya, sedangkan poin A berisi subjek dan verb tunggal. Kurang tepat. Poin B, poin C maksud saya berisi verb tunggal dan poin D berisi subjek tunggal dan adjektif serta tidak ada verb. Kenapa B yang paling tepat kita pakai verb jamak dan subjek jamak? Kan bisa kita memilih alfa subjek tunggal verb tunggal karena di belakang sudah ada bike and run. Nah, bike and run kan nggak ada S-nya semua verbnya ya. Maka cari verb yang tidak ada S-nya, yaitu swim. Nah, kita setarakan semua. Ini adalah paralel juga ya. Jadi perhatikan juga bentuk paralel di belakangnya kalau ada, atau di depannya. Nah, jadi yang paling tepat, Bravo. Kita butuh subjek jamak dan verb yang disesuaikan dengan verb jamak. Yang asli ya, verb asli. Number 4, blah blah runs parallel to the coast of California for more than 600 miles. A, the San Andreas Fault is long. B, on the San Andreas Fault. C, the San Andreas Fault. D, along the San Andreas Fault. 20 menit, 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Kalimat ini berisi verb runs dan membutuhkan subjek. Sudah ada verbnya, belum ada subjeknya. Jadi kita butuh subjek yang sesuai. Verbnya, verb SIS untuk subjek tunggal, maka kita cari subjek tunggal. Tanpa verb alpha salah karena nambah verb. Bravo dan Delta PP selamanya tidak bisa jadi subjek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie karena berisi subjek San Andreas Fault. Sedangkan poin A berisi verb tambahan is tadi ya, serta poin B dan D masing-masing berisi frasa preposisi. Selamanya mereka tidak bisa jadi subjek. Number 5, with his brother blah 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 went to my house. A, C, B, later, C, when, D, will. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Unsur konstruksi kalimat di samping bila dianalisis terdiri dari with his brother adverb atau PP ya, went to verb, dan my house itu objek. Jadi di sini tidak ada subjeknya. Unsur di dalam kalimat ini kurang subjeknya. Jawaban yang tepat adalah poin A karena berisi subjek pronoun she ya. Sedangkan B, C, dan D tidak tepat, tidak bisa menjadi subjek. Later itu adverb, when conjunction, will itu verb. Number 6, blah blah is one of the oldest engineering schools in the USA. A, Columbia Engineers, B, Columbia Engineering, C, Columbia Engineering, D, Columbia Universities. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Is pada kalimat di samping berkedudukan sebagai verb. Maka yang dibutuhkan adalah subjeknya. Mengacu pada verb is, maka subjek yang tepat adalah non bentuk tunggal, benda tunggal. Kita lihat hanya Columbia Engineering sebagai non phrase bentuk tunggal. Maka jawaban yang tepat ialah Charlie. Sedangkan alpha itu jamak adasnya ya, Columbia Engineers. Sedangkan Charlie tunggal ya. Kalau Bravo jamak juga Columbia Engineering. Sedangkan Delta Columbia Universities. Itu kepemilikan. Jarang sekali kita berdirikan sendiri. Harus ada benda di belakangnya. Jadi kurang bendanya ya. Number 7, the analysis, interpretation, and appreciation of the many aspects of American literature, blah blah throughout the course. A is emphasis, B are emphasis, C emphasis, D F emphasis. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Subjek kalimat di atas adalah the analysis. Sedangkan interpretation and appreciation of the many aspects of American literature merupakan penjelas bagi subjek dianalisis, atau dia adalah apositif. Karena dianalisis merupakan subjek tunggal, maka kata kerja yang tepat adalah yang juga berbentuk tunggal, yaitu is emphasis. Jawaban A paling tepat. Jawaban Bravo are emphasis untuk subjek jamak. Sedangkan
Charlie dan Delta juga sama untuk subjek jamak. Number 8, you blah 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 a concerned citizen. A has, B is, C are, D be. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. You adalah subjek orang kedua tunggal. Secara gramatikal, subjek orang kedua tunggal berkesesuaian dengan kata kerja jamak, yaitu are. Maka jawaban yang tepat adalah Charlie. Are ya. Has itu untuk benda tunggal, is juga untuk benda tunggal, sedangkan be harusnya ada modal di depannya atau kata kerja yang lain. Number 9, your next assignment blah blah 2 works from different periods. A were recently been delivered, B are recently been delivered, C have recently been delivered, D has recently been delivered. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Your next assignment merupakan frasa tunggal yang berfungsi sebagai subjek pada kalimat. Maka, kata kerja yang sesuai untuk subjek tersebut adalah verb tunggal, yaitu has recently been delivered. Ya, maka jawaban yang tepat adalah delta. Sedangkan untuk alpha, were, Bravo, are, Charlie, have itu untuk benda jamak ya. Assignment kan tunggal, kurang sesuai, makanya kita pilih delta. Number 10, decide which appeal blah 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 most effective given your target audience. A, M, B, R, C, have, D, is. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Mengacu pada kata appeal and yang berbentuk tunggal, maka kata kerja yang tepat adalah kata kerja tunggal, yaitu is. Maka jawabannya adalah delta. Alpha itu M, khusus untuk I, R itu untuk benda jamak, have juga untuk benda jamak, jadi kurang tepat. Makanya kita jawab delta yang sesuai dengan subjek appeal. Thanks for watching.